Hai semua, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Mehnas and Family. Di video kali ini aku mau buat kue putri mandi ubi ungu yang rasanya enak banget dan cara bikinnya juga gampang banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Mehnas and Family. Tekan tanda loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wajan untuk memasak. Ini kita mau bikin unti kelapanya dulu ya. Masukkan setengah butir kelapa parut setengah tua. Nah, ini aku ambil bagian putihnya aja. Kemudian tambahkan dengan 8 sendok makan gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh garam halus. Aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan 70 ml air. Aduk kembali. Nah, ini kita masak di atas kompor dengan api sedang. Kita aduk terus-menerus agar tidak gosong di bagian bawahnya. Nah, ini kita masak sampai airnya mengering. Jika kadar airnya sudah menyusut, matikan kompor. Unti kelapanya kita angkat, salin dan kita sisihkan. Sekarang kita lanjut. Kita siapkan 300 gram ubi ungu. Ini sudah dikupas dan dicuci bersih ya. Masukkan ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 500 ml air, setengah sendok teh garam, lalu direbus dengan api sedang. Jika sudah empuk, angkat ubi ungunya. Lalu kita haluskan. Nah, untuk menghaluskan boleh ditekan dengan sendok seperti ini ya. Dengan garpu juga bisa. Atau mungkin menggunakan chop atau blender juga boleh. Nah, untuk air rebusannya jangan dibuang ya teman-teman. Ini nanti kita campurkan dengan 2 saset kental manis. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, sekarang kita lanjut. Siapkan wadah untuk mengadon. Masukkan 250 gram tepung beras ketan, 300 gram ubi ungu yang sudah dihaluskan. Kemudian ini kita uleni hingga tercampur merata. Lalu kita tambahkan secara bertahap larutan kental manis yang sudah dicampur dengan air rebusan ubi ungu tadi. Kemudian ini kita ulen kembali. Jika sudah tercampur merata, tambahkan larutan kental manisnya kembali. Lalu kita ulen hingga kalis seperti ini. Nah, untuk penggunaan cairannya tadi itu aku tidak sampai habis menggunakannya ya teman-teman. Yang kupakai itu hanya sekitar 180 ml. Nah, untuk teman-teman itu dikira-kira aja, pokoknya sampai jangan terlalu encer adonannya dan jangan juga sampai terlalu kering ya. Disesuaikan saja. Jika sudah kalis seperti ini, tambahkan 1 sendok makan minyak makan. Kemudian kita uleni kembali hingga tercampur merata. Dan teksturnya menjadi licin dan semakin kalis seperti ini ya. Ini jadinya tidak lengket di tangan. Sekarang lanjut kita bentuk adonan. Nah, untuk ukuran sesuaikan selera saja. Ini aku ambil 1 bulatan lebih kurang 20 gram. Kemudian ini kita rounding dengan tangan. Nah, saran saya dengan tangan langsung aja ya teman-teman. Karena kalau pakai sarung tangan plastik itu nanti agak susah rapinya. Nah, pastikan tangannya sudah bersih. Nah, lalu bulatkan, kita rounding seperti ini. Jika sudah bulat, lalu buat lubang di tengahnya seperti ini. Kemudian masukkan isian unti kelapanya. Ini aku masukkan sekitar 1 sendok makan atau sesuai selera ya. Kemudian kita tutup kembali. Lalu kita rounding kembali hingga bulat seperti ini. Nah, kemudian kita pipihkan di bagian tepinya ya teman-teman ya, dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Dan kita bentuk serapi mungkin. Nah, jika sudah rapi, bentuk motif dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, untuk motifnya ini disesuaikan dengan selera saja. Nah, jadi rapi kan teman-teman, jadi cantik ya. Nah, sekarang ini aku mau bikin juga yang isiannya dengan coklat ya.
Jadi varian isi yang saya bikin itu ada 2, unti kelapa dan DCC atau dark chocolate compound. Teman-teman, untuk isiannya disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Nah, ini kita lakukan sampai adonannya habis. Untuk satu resep ini aku dapat 18 kue, 9 kue yang isiannya unti kelapa, kemudian yang 9 lagi yang isiannya dark chocolate compound. Lanjut, sekarang kita kukus ya. Nah, pastikan air kukusan sudah panas dan mendidih. Kemudian kita masukkan kue putri mandinya ke dalam kukusan. Ini kita kukus selama 20 menit ya. Nah, kemudian dalam proses pengukusannya, buka tutup kukusan setelah 3 menit. Kemudian biarkan selama 5 detik, begitu seterusnya. Tiap 3 menit kita buka tutup kukusan. Tujuannya agar kue putri mandinya tidak menempel satu sama lain ya teman-teman, karena kue ini akan mengembang ketika proses pengukusan. Jadi tutupnya aku buka di menit ke-3, ke-6, ke-9, menit ke-12, ke-15, kemudian di menit ke-18, dan di menit ke-20 itu sudah matang. Jadi kuenya kita angkat. Ini aromanya wangi banget, warnanya kelihatan lebih cantik. Ini kelihatan isian coklatnya ada yang meleleh ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau cobain. Jadi kue putri mandinya tidak pakai kuah santan ya teman-teman. Ini aku kasih topping kental manis aja. Teman-teman sesuaikan dengan selera saja ya. Ini aku cobain yang pakai unti kelapa dulu. Dari potongannya kue ini berasa sangat lembut. Ini kelihatan unti kelapanya sangat cantik, perpaduan warnanya dengan ubi ungu ini kelihatan sangat cantik ya teman-teman. Bismillah. Ini rasanya enak banget, dipadukan unti kelapa ini makin enak ya. Sekarang aku mau cobain yang kedua yang isiannya coklat. Nah, ini kelihatan coklatnya lumer banget, lembut, legit, wangi juga ya. Bismillah. Ini coklatnya lumer banget di mulut teman-teman. Kombinasi rasanya klop banget. Pokoknya ini recommended. Nah, kue tradisional ini cocok banget untuk ide jualan, sajian berbagai acara, boleh juga untuk cemilan sehat keluarga di rumah. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.